Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat dan baik-baik saja. Dan sebelum kita belajar, marilah kita persiapkan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Antonius, silakan Antonius. Terima kasih Antonius sudah memimpin doa untuk kita bersama. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir ya? Baik. Hari ini, anak-anak, kita akan belajar tentang Aku Citra Allah yang unik. Ibu akan bertanya, pertama, coba Anda sebutkan apa saja yang diciptakan oleh Allah. Bagus, Yohanes. Siapa saja yang diciptakan Allah? Bagus, Maria. Apa Anda menemukan perbedaan antara Anda dengan temanmu? Ada? Bagus, Yohanes. Mengapa? Iya, bagus Antonius. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Aku Citra Allah yang unik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami diri sebagai citra Allah yang unik. Kemudian dalam teks kitab suci tentang keunikan dan bagaimana kita mensyukuri keunikan. Lalu bagaimana kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pribadi yang unik. Baik anak-anak, silakan Anda amati gambar berikut. Tadi Ibu sudah membagikan lembaran yang ada gambarnya dan juga lembaran pertanyaan. Silakan kalian mengamati gambar, kemudian kalian menjawab pertanyaan ini. Ada 7 pertanyaan. Silakan. Apakah sudah selesai? Bagus, sudah ya. Jadi, sekarang setiap orang membacakan hasil pekerjaannya, ya. Nah, silakan Antonius. Bagus. Maria. Yohanes. Indah. Bagus, semua bagus ya. Nah, di situ sudah kalian tulis tentang fisik, hobi, sifat, kebiasaan yang unik yang kalian miliki dan keunikan yang kalian miliki juga dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, ya. Manusia diciptakan secitra dengan Allah, ya. Manusia itu unik dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, ya. Keunikan itu maksudnya adalah tidak ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Tadi sudah menemukan ya. Menemukan perbedaan keunikan yang dimiliki, baik dari pengalaman, baik dari fisik, maupun dari psikisnya ya. Nah, citra Allah adalah hal yang paling istimewa yang dimiliki oleh manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain, yaitu manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan juga pikiran. Mengapa manusia diciptakan unik? Ya, karena manusia memiliki ciri khas tersebut. Dan kemampuan setiap manusia juga memiliki perbedaan, ya. Oke, baik. Sekarang
kita akan belajar tentang keunikan di dalam teks kitab suci dan ajaran gereja. Maka sekarang kita bagi dalam beberapa kelompok. Ya, kalau sudah dibagi dalam kelompok, karena di sini kita hanya 4 orang, maka dibagi 2 kelompok. Sekarang Ibu sudah membagikan LKPD. Ya, di sana ada 6 pertanyaan. Silakan didiskusikan bersama dengan temannya ya. Nah, sumber yang bisa digunakan kitab suci, dokumen gereja yang sudah Ibu bagikan tadi 2 lembar, kemudian buku peserta didik kalian yang sudah ada di atas meja. Kemudian tugas tersebut kalau sudah selesai dibuat dalam bentuk PowerPoint atau bentuk mind map. Video juga boleh. Kemudian dicatat dalam lembaran juga boleh. Silakan berkreativitas ya sesuai dengan keinginan masing-masing. Baik, kalau sudah selesai, kita akan melaksanakan presentase ya. Apakah sudah selesai? Bagus, ternyata semua sudah selesai ya. Baik, sekarang kita presentase ya. Kelompok kelompok Antonius dan juga kelompok Maria. Baik, silakan. Siapa dulu? Maria, baik. Kelompok Maria silakan. Baik, Antonius. Temannya sudah presentase, silakan ditanggapi. Oke, baik. Sekarang silakan Antonius kelompoknya. Baik, Maria ada tanggapan? Oke, baik. Semua sudah selesai presentase. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu ya. Nah, kita melihat perbedaan ya. Tidak ada seorang pun yang sama antara satu dengan yang lain. Ada yang rambutnya keriting, ya ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek ya, seperti itu. Nah, perbedaan ini diliputi beberapa aspek dari fisik, psikis, kebiasaan, keinginan, pengalaman seperti yang sudah kalian catat tadi ya. Itu. Yang di bagian awal tadi ya. Kemudian, nah kita perhatikan kalau dari faktor genetika. Nah, faktor keturunan. Nah, lihat gambar ibunya. Nah, ibunya mirip dengan anaknya. Nah, bapaknya mirip dengan anaknya yang laki-laki. Nah, kalau faktor kebiasaan, kalau ayahnya hobi main basket, maka anaknya otomatis akan suka juga dengan basket. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan contoh-contoh lain ya. Banyak. Kemudian kita masuk ke berikut adalah tugas sebagai citra Allah. Nah, di sekolah kalau sebagai citra Allah kita mencerminkan diri sebagai citra Allah. Kalau di sekolah kita harus belajar yang rajin, menaati peraturan, begitu ya. Kalau di rumah kita menghormati orang tua, menghargai orang lebih tua, ya menghargai keluarga. Kalau dalam bergaul kita tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau di gereja kita berdoa, bekerja bakti bersama di gereja ya. Kemudian kalau di masyarakat kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Kalau kalau terhadap alam sekitar kita bisa menjaga kebersihan lingkungan ya.
ini yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu menunjukkan bahwa diri kita ini adalah citra Allah yang unik, ya. Tuh. Jadi kita sebagai citra Allah, kita harus melakukan atau melakukan tindakan yang positif, ya, di dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan wujud konkret tindakan nyata sebagai citra Allah. Oke, baik, kita masuk evaluasi ya. Bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, baik. Ternyata hari ini kita belajar, kita memperoleh, kita mengenal tentang keunikan yang kita miliki, ya. Iya. Dan kita harus bertindak sesuai dengan citra Allah yang sudah sebagai citra Allah di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita juga harus mensyukuri apa yang kita miliki atau keunikan yang kita miliki. Baik anak-anak, berikutnya adalah bahan evaluasi. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah bagikan kepada kalian. Silakan kalian tuliskan, kemudian kumpulkan ya. Oke. Baik. Sesudah menuliskan hasil evaluasi, silakan susun sebuah doa syukur sebagai ucapan syukur atas keunikan yang dimiliki, ya. Di dalamnya terkandung 3 unsur, pujian, syukur, dan permohonan. Baik. Nah, selanjutnya untuk tugas aksi nyata, ya, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya adalah buatlah salah satu tindakan konkret sebagai citra Allah yang unik di dalam kehidupan sehari-hari dan dilaporkan, ya, dalam bentuk tertulis. Jangan lupa di dokumentasi itu semua sudah Ibu bagikan ya. Silakan kerjakan ya. Minggu depan dikumpul ya. Oke, baik. Yang berikut adalah silakan tuliskan refleksi pembelajaran hari ini ya. Oke. Hari ini hasil refleksinya ditulis, kemudian dikumpulkan ya. Jadi tadi ada tugas aksi nyatanya minggu depan, sedangkan hasil evaluasi dan isi doanya tadi yang disusun itu dikumpulkan sekarang ya. Oke, baik. Kita lanjut ke berikut adalah Ibu juga sudah membagikan lembaran asesmen sikap spiritual. Silakan kalian mengerjakan, kemudian kumpulkan juga hari ini. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sudah selesai hari ini, kita akan lanjut tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki minggu depan. Dan tugas yang tadi silakan dikumpulkan aksinya yang tadi itu dikumpulkan minggu depan. Nah, sudah selesai. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Siapa yang memimpin doa? Maria? Baik, silakan Maria. Baik, terima kasih Maria sudah memimpin doa untuk kita bersama. Sekarang Ibu ucapkan terima kasih atas semuanya. Tuhan selalu memberkati. Selamat pagi.
Yang pertama, tadi ketika saya menonton atau melihat dari apa yang dipraktikkan oleh Ibu Gaudensia Gordina, artinya yang pertama bahwa perangkat pembelajaran itu sudah disiapkan oleh Ibu yang bersangkutan. Lalu yang berikut, ketika tadi Ibu mengajar, itu saya melihat ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai kepada kegiatan penutup. Artinya bahwa apa yang telah disampaikan selama ini dan posisinya dalam tugas pre-teaching ini, Ibu Gaudensia ini artinya sudah mempersiapkan dengan baik, sehingga ketika tadi mengajar, para peserta didik dilibatkan untuk bisa berdiskusi, memberi tugas, dan juga dalam hal ini Ibu Gaudensia itu selalu memberi semangat kepada siswa-siswi bagaimana supaya peserta didik itu bisa termotivasi dalam belajar. Lalu yang berikut tadi saya melihat bahwa Ibu ini ketika mengajar ada kepercayaan diri. Artinya bahwa Ibu ini menguasai ruangan di mana Ibu ini mengajar. Itu yang saya harus contoh khusus pribadi saya sendiri, bahwa memang yang pertama itu percaya diri bahwa Ibu ini mengajar dengan leluasa tanpa terganggu dengan sedikitpun. Artinya bahwa Ibu ini benar-benar dan sungguh memberi diri dan juga memberi semangat kepada siswa agar siswa itu semakin mengetahui, memahami dari materi pelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu ini. Mungkin itu saja yang tadi sempat saya lihat dari apa yang diajarkan oleh Ibu Gaudensia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Fauzi Lase untuk komentar yang positif yang membangun juga untuk Ibu Gaudensia Gordina.